Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya kedatangan tamu khusus jauh-jauh dari Surabaya datang ke Kabupaten Nganjuk untuk berbagi dengan kita semua seputar tips dan triks bagaimana lolos UNTBK SBMPTN tahun 2020. Langsung saja, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Langsung aja Kak. Oke, perkenalkan, langsung nama panggilan aja, nama saya Odin. Saya sekarang kuliah di jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UPN Veteran Jawa Timur. Saya dulu, ini langsung cerita pengalaman atau gimana Kak? Langsung cerita seputar pengalaman dulu aja. Gitu aja ya. Nanti baru tips dan triks seputar bagaimana cara lolos SBMPTN tahun 2020. Ini khusus buat teman-teman semuanya. Oke, siap. Jadi saya itu dulu pertama ikut SNMPTN juga pas tahun 2016. Saya kan angkatan tahun 2016. Itu sayangnya saya sama teman-teman saya itu banyak yang nggak lolos, termasuk teman saya sendiri. Jadi berarti termasuk saya juga. Iya. Dulu lulusan tahun 2016. Akan tetapi kita berdua adalah masuk kuliah di tahun 2017. Iya, betul. Terus setelah SNMPTN tidak lolos, teman-teman sama saya juga itu nggak pernah menyerah. Kita ikut daftar SBMPTN. Nah, di tahun 2016 yang pertama. Ya, pertama. Ya, kalau daftar SBM ya dulu itu kalau di sekolah ya apa ya, info itu sangat minim sekali. Jadi kayak kita butuh info itu harus nyari Mencari sendiri. Iya. Karena dulu kita lulusan dari MA swasta. Iya, betul sekali. Dari MA swasta, terus guru-gurunya juga kayak apa ya, kurang mensupport niat kita untuk kuliah. Jadi niat kuliah ini ya niat dari individu masing-masing. Bener. Gitu. Terus ya pas 2016 itu saya sama teman-teman saya termasuk ini ikut daftar SBMPTN Panlok Surabaya. Mayoritas di Surabaya, tapi juga ada yang di Malang. Nah, di SBMPTN 2016 itu sistemnya alhamdulillah sih masih enak ya. Dulu masih ada yang paper, Iya, masih paper, tapi juga ada yang komputer. komputer. Juga, iya. Kalau tahun 2020 ini khusus UTBK. semuanya yaitu berbasis komputer. Iya, betul. Nah, dulu kebetulan saya sama teman-teman saya itu dapat Panlok di Surabaya. Saya dulu ikut yang 2016 ikut campuran di tesnya di Universitas Airlangga kampus B. Nah, langsung saja singkat cerita itu dari semua teman-teman saya yang ikut daftar SBMPTN, alhamdulillah yang lolos cuma saya. Nah, teman-teman yang lain nggak ada yang lolos. Ya, saya bersyukur sih. Waktu itu saya terima di Universitas Trunojoyo Madura, program studi pendidikan bahasa Indonesia Di tahun di 2016. tahun 2016. Nah, tapi kendalanya dari orang tua saya itu tidak merestui saya untuk kuliah di sana. Alasannya karena bidik misi saya tidak lolos. Dengan alasan itu kemudian orang tua kan tidak mau membiayai. Nah, dari situ ya sudahlah, soalnya menurut saya restu orang tua itu sangat penting sekali. Jadi kalau orang tua saya nggak merestui, ya udah saya nggak berangkat. Seperti itu kalau di 2016. Lanjut, kita masuk kuliah itu kan tahun 2017. Iya. Bagaimana seputar pengalaman di tahun 2017 menurut Kakak Udin? Terima kasih. Oke. Kalau di 2017 kan rentang antara 2016 sampai 2017 kan 1 tahun. Nah, 1 tahun itu saya manfaatkan buat kerja dulu. Nah, sambil kerja saya juga masih tetap ada keinginan untuk kuliah. Akhirnya ya apa ya, saya awalnya juga diam-diam dulu, nggak bilang sama orang tua saya kalau saya Masih mau punya kuliah. niat Iya. untuk kuliah di tahun 2017. Betul sekali. Nah, setelah itu saya juga nyari-nyari info sendiri soal SBMPTN. Saya ke warnet, terus ya nyari-nyari info sendiri. Kalau ke sekolah kan mungkin juga agak sungkan sih, soalnya kan sudah lulus. Mau ke Cuman sana kan juga dulu kan juga sudah lulus,
tapi tidak diambil, terus Nah, ada rasa untuk kembali ke sekolah itu sungkan juga. iya betul sekali. Dengan bapak ibu guru yang terlebih dahulu ya. Iya betul. Akhirnya ya itu tadi saya nyari info sendiri. Saya juga masih ada teman saya sih, ini juga ikut SBMPTN kedua ya kak. Ya di tahun 2016 saya juga ikut SBMPTN. Nah 2017 juga ikut. Nah alhamdulillahnya, singkat cerita di 2017 itu saya keterima lagi di Universitas Pembangunan Nasional UPN tadi Surabaya. Nah kayak gitu kak ceritanya. Itu pengalaman Kak Odin selama tahun 2016 dan di tahun 2017 ya. Ya betul. Terus pengalaman ini kuliah selama di Surabaya di tahun 2017 ini kakak kan menggunakan biaya dari bidik misi. Ya betul. Apakah itu cukup untuk biaya hidup di Surabaya yang notabene adalah kota besar atau yang sering kita sebut sebagai biayanya yang mahal gitu kak? Iya betul. Gimana kak? Ini pertanyaannya ya lumayan sih ya. Gini, kalau kan saya waktu itu bidik misi juga kan ya. 2016 saya bidik misi, tapi kalau lolos terus nyoba lagi 2017, alhamdulillah di UPN itu saya lolos bidik misi kan. Ya mungkin alasannya apa ya? Entah itu keberuntungan juga atau dari faktor yang lain saya juga kurang tahu. Ya mungkin ada faktor keberuntungan juga. Alhamdulillah saya lolos, tapi perlu diperhatikan ya. Kalau bidik misi kan dapat bantuan dari pemerintah itu nggak langsung pas awal kuliah. Jadi awal kuliah itu kita juga masih pakai uang pribadi. Ya, jadi nggak mulu ketika di awal terus kita harus dapat cairan segini itu. Ya, betul. Buat biaya kuliah di awal-awal kan pasti kita harus memerlukan uang pribadi terlebih dahulu. Jadi kan awal masuk kuliah itu kalau nggak salah bulan Agustus itu ospek kan ya. Ospek itu kebetulan di kampus saya itu nggak ada ospek univ, jadi langsung ospek fakultas. Jadi di ospek fakultas itu menghabiskan banyak biaya banget. Di situ saya hampir habis itu kalau ospek doang itu 1 juta lebih. Nah itu masih pakai uang pribadi saya sendiri. Soalnya ternyata info dari pemerintah itu uang bidik misi cair pertama kali itu di bulan Oktober. Oktober itu baru saya. Jadi 3 bulan pertama setelah kita ospek. Ya, 3 bulan pertama masih pakai uang pribadi dulu. Seperti itu. Terus baru nanti bulan Oktober itu baru cair yang pertama kali sebesar dulu awal pertama itu 600.000 kak. Terus baru kemudian ada kebijakan baru itu baru naik jadi 700.000. Nah dari uang 600.000 itu sebenarnya kalau hidup di Surabaya ya sangat kurang banget. Hemat lah. Iya. Kita harus bisa mengatur keuangan bagaimana uang 700.000 itu cukup buat 1 bulan. Nah, iya. Bagaimana kak? Uang 700.000 itu apakah cukup untuk biaya 1 bulan hidup di Surabaya kak? Kalau dihitung secara realistis ya, itu sebenarnya ya nggak cukup, kurang banget malah. Soalnya mungkin teman-teman juga tahu sendiri sih, Surabaya kan kota besar, terus di sana biaya hidup juga lumayan mahal lah ya. Soalnya beli makan aja, itu sekali makan kalau di warung itu yang warung sederhana itu 10.000. Kalau 3 kali sehari ya 30.000 berarti. 30.000 dikali 30 berarti ya sekitar 900. Nah, berarti kurang kan kalau kurang buat kan? makan aja padahal. Berarti 700 masih kurang 200.000. Nah, padahal itu untuk makan aja, sedangkan Hanya kebutuhan lain untuk, belum. kalau seperti untuk buat tugas-tugas gitu gimana kak? Nah, gitu kak. Sebenarnya saya dulu itu awal-awal ya makannya nggak 3 kali sehari kak. Iya. Berapa kali sehari kak? Kadang juga 1 kali sehari, 2 kali sehari ya. Itu ya apa ya, termasuk juga trik sih untuk apa menghemat uang, terus memanage uang itu biar cukup. Gimana caranya? Dan juga perlu diperhatikan jangan cuma mengandalkan uang dari bidik misi aja. Jadi kita juga harus aktif buat misalkan usaha kecil-kecilan atau terus aktif juga di organisasi. ya. Dari situ nanti kan kita punya channel, terus akhirnya mungkin ada yang membutuhkan tenaga kita atau mungkin dari apalah. Jadi nanti kita bisa menambah uang jajan dari hal tersebut ya. Tuh.
Nah, begitulah teman-teman cerita sedikit dari Kak Odin seputar kehidupan kuliah di Surabaya menggunakan bidik misi. Ya. Nah, selanjutnya kita berbagi mengenai tips dan triks bagaimana lolos UTBK SBMPTN tahun 2020 versi Kak Odin. Nah, Ya. langsung saja Kak, bagaimana tips dan trik Iya. buat teman-teman kita semuanya. Oke, buat teman-teman yang ada di depan layar HP-nya mungkin ya sekarang, sebenarnya tips dan trik itu datangnya juga dari diri kalian sendiri bisa. Benar. Terus kalau kalian juga bisa lihat di website sekarang kan udah banyak yang ngeluarin kayak tips dan trik proses SBMPTN bla 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 bla. Tapi itu Semua juga itu kembali lagi ke kepada diri kita sendiri ya Kak. Ya, kalau dari saya sendiri nih ya, ini ada beberapa tips dan trik buat kalian yang mau lolos SBMPTN tahun 2020. Yang pertama kalian harus punya niat dulu. Nah, niat ini harus ada di diri kalian sejak mungkin ya dari awal, jadi kalau bisa ya Setelah lulus. sebelum lulus ya. Ya, benar. Kalau bisa awal dari kelas 3 itu, kalau gitu kelas 1 sih, kelas 10. Kelas 10 itu sebenarnya harus sudah ada niat untuk kuliah. Soalnya kan bisa mempersiapkan diri sejak dini. Terutama untuk bagaimana mempelajari pelajaran untuk yang ditaskan di SBMPTN. Ya, betul sekali. Kalau dulu kan untuk soal itu terbagi jadi 3 golongan. Dulu ada yang namanya saintek, terus yang kedua sosum, dan yang ketiga adalah IPC atau campuran. Iya. Kalau dulu begitu, kalau Ya. sekarang Jadi satu. Iya. Iya. Semua campuran gitu. Iya, jadi satu. Kemungkinan campuran dari TPS. TPS ya kan. Iya. Seperti itu kan. Trik selanjutnya Kak, bagaimana? Nah, yang kedua ini paling penting nih, restu dari orang tua. Nah, soalnya kalau nggak dapat restu dari orang tua, kalian mau ngapain aja pasti nanti akhirnya itu nggak enak. Kalian mungkin repot atau susah apa-apa, mau ngelakuin ini susah, ngelakuin itu susah. Soalnya nggak ada restu dari orang tua kan. Saya dulu awal-awal pas 2016 itu, makanya saya nggak mau ambil yang di Trunojoyo, soalnya saya tahu kalau restu orang tua itu Nomor sangat satu. penting, ya, nomor satu. Gitu. Terus trik selanjutnya Kak, bagaimana? Nah, kalau udah dapat restu dari orang tua, kalian boleh langsung cari info SBMPTN UTBK tahun 2020. Kalian bisa cari infonya di video-video kakak ini sebelumnya. Ya, di video Kak, saya ada Ya. trik tutorial bagaimana pendaftaran SBMPTN tahun 2020. Nanti juga ada di kolom deskripsi komentar di bawah ini. Ya, betul. Lanjut Kak, lanjut. Oke. Setelah kalian cari info, yang selanjutnya ya kalian harus latihan soal. Kalau SBM kan jelas kalian Mengerjakan soal. mengerjakan Ya, soal. benar. Beda dengan SNMPTN ya kan. Kalau SBMPTN mengerjakan soal, jadi sebelum ujian kalian juga harus mempersiapkan diri dengan latihan soal. Mungkin dari soal-soal tahun sebelumnya atau mengikuti tryout. Kalau gitu ikut lembaga-lembaga bimbingan belajar seperti mungkin ya GO. ya Zenius atau yang Zenius, lainnya. ya. Seperti itu. Benar-benar. Nah, mungkin dari teman-teman seperti itu trik mulai dari nomor 1, 2, 3. Apakah ada Kak lanjutan dari trik? Oh, masih ada Masih ada. dong. Lanjut Kak, triknya selanjutnya bagaimana Kak? Kalau kalian sudah latihan soal, terus sudah cari info soal SBMPTN 2020, selanjutnya ya kalian harus daftar SBMPTN. Kalau kalian udah maksudnya udah cari info, udah latihan soal tapi nggak daftar ya percuma ya kan. Ya benar. Iya kan? Itu yang paling penting sih. Yang paling penting adalah daftar terlebih dahulu. Nah, pendaftaran kan juga udah dibuka sejak 2 Juni kemarin ya kayak. 2 Juni kemarin sampai Tanggal tanggal 20. Ya, tanggal 20 Juni besok. Jadi kalau yang belum daftar ya segera daftar di websitenya LTMPT ACID gitu. Nah, untuk daftar ini kan kalian juga nanti memilih jurusan kayak. Ya. Nah, memilih jurusan ini usahakan sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Soalnya itu juga nanti berpengaruh ke aktivitas kuliah kalian. Soalnya kalau kita misalkan teman-teman sekalian minatnya jurusan apa ya, arsitektur nih, suka gambar, terus bangunan kayak gitu. Tapi
kalian milihnya malah jurusan akuntansi. akuntansi. Ya, Nah, kan itu nggak nyambung, nggak iya, cocok. nggak nyambung. Nanti kesulitan pada waktu mengikuti perkuliahan. Iya, Ketika nanti betul kita sekali. lulus, otomatis ketika kita kuliah nanti kesusahan dan keberatan menghadapi mata kuliah yang bakalan kalian tempuh selama 4 tahun untuk mendapatkan gelar S1. Ya, Gitu ya, betul sekali. Jadi harus sesuai dengan minat dan kemampuan teman-teman semua. Saya itu enggak yang tips lainnya. Terus masih ada lagi nih Kak. Kalau kalian sudah daftar nih di websitenya, Selanjutnya apa? Kak? selanjutnya ya ikut ujian. Benar. Kalau udah daftar terus ya ikut ujian percuma kayak, ya kan? Iya, benar. Nah, ujian ini kalau di Jawa Timur panloknya ada 3 kayak kalau nggak salah. Surabaya, Malang, sama Jember. Ya, silakan dipilih itu kalau di Jawa Timur. Kalau di provinsi lain ya kalian boleh cari info dulu di websitenya LTMPT. LTMPT itu. Nah, setelah ujian nih yang paling penting lagi yaitu berdoa Kak. Kalau udah usaha, udah ikhtiar, yang paling terakhir ya berdoa. Berdoa pada Tuhan masing-masing. Kalau yang Islam ya kepada Allah, kalau yang non Islam ya silakan berdoa kepada Tuhannya masing-masing untuk diberikan yang terbaik. Mau nanti kalau lolos ya syukur, kalau nggak lolos jangan menyerah gitu aja. Mengenai ujian ini Kak, apakah ada peralatan yang dibawa selama ujian menghadapi SBMPTN tahun 2020 ini? Misal datang jam berapa, terus peralatan yang dibawa itu apa saja gitu. Itu juga penting kan sebenarnya? Ya, sebenarnya penting, tapi itu kan masuk dari faktor X ya. Ya, faktor X. Sebenarnya. Tapi kalau faktor X ini nggak kalian perhatikan, juga nanti malah berpengaruh. Iya, fatal juga. Nah, kalau yang perlu dibawa sih sebenarnya apa ya? Kalau UTBK kan pakai komputer kan ya? Pakai komputer ya. Jadi disediakan yang di tempatnya ya Kak. Jadi kalian cuma bawa ini kertas pendaftaran. Nah, itu penting. Terus SKL. SKL, surat keterangan lulus itu dari sekolah, sama apa lagi Kak? Datang tepat waktu. Nah, ya. Benar. Kalau bisa itu kalian harus ngecek dulu tempatnya satu hari sebelum ujian. Jadi misalkan besok ujian nih, sorenya kalian usahakan harus ngecek ke lokasi dulu, biar besok kalian itu kalau istilah Jawanya itu nggak kedandapan. Nggak kedandapan ya, benar-benar. Nggak kedandapan untuk mencari lokasi yang kita nanti buat ujian itu. Kalau bisa datangnya sih jangan mepet-mepet 30 menit sebelum ujian dimulai, kalau bisa udah ada di lokasi biar kalian juga bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Gitu, Kak. Nah, begitulah seputar pengalaman dan tips dan trik untuk menghadapi ujian SBMPTN tahun 2020. Mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan seputar SBMPTN tahun 2020 ini, bisa tanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.